Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. 3. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Gelas terisi setengahnya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Nah, temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas. Ada bilangan 1 yang merupakan bilangan bulat. Apa itu bilangan desimal? Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan 1 dibagi 8, ditulis 1 dibagi 8. Sehingga terdapat 1 dari 8 daerah, 1/8. Arsirlah yang menunjukkan 1/8. Maka yang kita arsir adalah 1 bagian dari 8 bagian. Coba kamu hitung hasil dari 1 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,125. Mengubah desimal ke pecahan. Banyak bilangan di belakang koma menunjukkan pembagi. 0,25 bisa diartikan 25/100. Ubahlah 0,25 menjadi pecahan. 0,25 sama dengan 25/100. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan dari 0,25 adalah 1/4. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apa hubungan desimal dengan pecahan? Pecahan adalah uraian dari desimal. Desimal adalah hasil bagi pembilang dan penyebut suatu pecahan. Ketika kamu tahu bahwa 1/4 sama dengan 0,25, dengan mudah kamu bisa menghitung 2/4 sama dengan 2 kali 0,25, sama dengan 0,5. 3/4 sama dengan 3 kali 0,25, sama dengan 0,75. Gunakan ini untuk mempermudah caramu menghitung. Nilai tempat pada desimal. Mana yang lebih besar? 0,125 atau 0,34? Untuk mengetahui, kita bisa memasukkan ke dalam nilai tempat. Untuk bilangan 0,34, satuannya adalah 0, per 10-nya adalah 3, per 100-nya adalah 4. Untuk bilangan 0,125, bilangan satuannya adalah 0, per 10-nya adalah 1, per 100-nya adalah 2, dan per 1000-nya adalah 5.
Nah, sekarang coba kita lihat untuk satuannya sama-sama 0 ya. Kemudian untuk per 10-nya, ini yang bilangan 0,34 adalah 3 dan 0,125 adalah 1. Jadi 0,34 lebih besar dari 0,125. Ubahlah bentuk berikut ke pecahan. Yang pertama adalah 0,4. Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. 0,4 sama dengan 4 per 10. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan dari 0,4 adalah 2 per 5. Kemudian yang kedua 0,25. Dua angka di belakang koma berarti per 100. 0,25 sama dengan 25 per 100. Sama dengan 1 per 4. Kemudian yang berikutnya 0,75. Dua angka di belakang koma berarti per 100. 0,75 sama dengan 75 per 100. Pembilang dan penyebut kita bagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan dari 0,75 adalah 3 per 4. Ubahlah bentuk berikut ke desimal. Yang pertama adalah 1 per 4. Supaya bisa diubah ke bentuk desimal, maka penyebut harus kita jadikan 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. 10 tidak bisa habis dibagi 4. 100 habis dibagi 4. Jadi kita jadikan penyebutnya menjadi 100. 4 bisa menjadi 100 dikali 25. Berarti pembilang juga harus dikalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 1 per 4 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 sama dengan 0,25. Kemudian 2 per 5. Penyebutnya kita jadikan 10. 5 bisa jadi 10 karena dikalikan 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 25 sama dengan 4 per 10. Kita jadikan pecahan desimal. 4 per 10 sama dengan 0,4. Kemudian 3 per 8. Penyebutnya kita jadikan 1000. 8 bisa jadi 1000 karena dikalikan 125. Maka 3 juga dikalikan 125. Hasilnya adalah 375. Jadi 3 per 8 sama dengan 375 per 1000. Kemudian kita jadikan bentuk desimal. Hasilnya adalah 0,375. Jadi bentuk desimal dari 3 per 8 adalah 0,375. Bandingkan nilai berikut. Yang pertama adalah 0,123 Coba kita lihat dari satuannya. Keduanya sama-sama 0. Kemudian per 10-nya untuk bilangan 0,123 adalah 1. Dan untuk bilangan 0,23 per 10-nya adalah 2. Jadi 0,123 lebih kecil dari 0,23. Kemudian 0,24 0,5. Kita lihat satuannya sama-sama 0. Kemudian untuk per 10-nya bilangan 0,24 adalah 2 dan bilangan 0,5 per 10-nya adalah 5. Jadi 0,24 lebih kecil dari 0,5. Kemudian yang berikutnya 1 per 4 0,45.
1/4 sama dengan 0,25. Kita lihat satuannya. Sama-sama 0 ya. Kemudian per 10-nya untuk bilangan 0,25 per 10-nya adalah 2. Dan untuk bilangan 0,45 per 10-nya adalah 4. Jadi 0,25 lebih kecil dari 0,45 atau 1/4 lebih kecil dari 0,45. Kemudian yang keempat, 1/2 titik-titik 0,234. 1/2 sama dengan 0,5. Kita lihat satuannya. Sama-sama 0. Kemudian per 10-nya untuk bilangan 0,5 adalah 5. Dan per 10 untuk bilangan 0,234 adalah 2. Jadi 0,5 lebih besar dari 0,234 atau 1/2 lebih besar dari 0,234. Kemudian yang terakhir 1/5 titik-titik 2/8. 1/5 sama dengan 0,2. 2/8 sama dengan 0,25. Kita lihat satuannya sama-sama 0 ya. Kemudian untuk per 10-nya sama-sama 2. Per 100-nya untuk 0,2 tidak ada, berarti ini 0. Kemudian untuk 0,25 per 100-nya adalah 5. Jadi 0,2 lebih kecil dari 0,25 atau 1/5 lebih kecil dari 2/8. Bagaimana hasil pengamatanmu? Buka kembali pembelajaran 2. Sampaikan kepada temanmu hasil pengamatan di lingkunganmu. Hal-hal yang dilakukan masyarakat adalah 1. Mematikan lampu saat siang hari. 2. Menyalakan kipas angin sepanjang waktu. 3. Membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. 4. Menggunakan motor untuk pergi ke sekolah. 5. Menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Nah, buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Contoh-contoh yang bisa membantumu misalkan matikan TV jika tidak ditonton, atau matikan lampu di siang hari. Pasanglah di lingkunganmu, ajak mereka untuk hemat energi ya. Membuat masyarakat sadar akan hemat energi juga kewajiban kita. Nah, masalah yang kita temukan salah satunya tadi adalah membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Kita bisa membuat poster untuk menghemat air. Contohnya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.